Menurut saya jodoh ini sesuatu yang simpel tapi kemudian dibuat begitu kompleks oleh individunya sendiri. Apa tantangannya, apa usaha yang harus dilakukan untuk mempertahankan perjodohan ini? Atau nggak perlu dipertahankan? Oke, ini menarik ya pertanyaannya ya, karena keputusan kita bertahan atau tidak tuh kalau saya bisa mengingatkan di tema kita beberapa minggu yang lalu tuh atau yang kemarin ya, 2 minggu yang lalu aku men-sharekan bahwa berteman, berhubungan, bersilaturahmi itu ada batasannya dan batasan itu kita yang menentukan. Artinya kalau menurut saya bukan memutus tapi membatasi. Kalau kita ketemu seseorang, bahkan saudara nih ya, saudara kandung nih ya, kita nggak ngomongin saudara macam-macam deh, saudara kandung. Karena kepalanya berbeda, otaknya berbeda, edukasinya berbeda, kebiasaannya berbeda, kepribadiannya berbeda, karakternya berbeda, traumanya berbeda, belum tentu cocok antara kakak dan adik, adik dan adik dan lain sebagainya ya gitu, beserta orang tuanya. Apakah kemudian ini bukan jodoh gue nih, itu terus kita meninggalkan mereka? Enggak kan? Ya, betul. Yang kita bisa lakukan adalah membatasi hubungan itu sekedar yang kita cocok. Itu kenapa ada adoh mambu wangi, cedak mambu tali. Betul. Gitu. Jadi menurut saya jodoh ini sesuatu yang simpel tapi kemudian dibuat begitu kompleks oleh individunya sendiri sampai-sampai kita menjadi sangat-sangat sulit untuk menentukan jodoh kita. Jodoh teman, jodoh sahabat, jodoh dokter. Ya kalau kita ini kan sakit gitu, jodoh psikolog, jodoh psikiater, jodoh terapis, itu jodoh-jodohan. Itu mungkin yang disebut oleh orang awam, kayaknya aku nggak jodoh deh sama dia. Mungkin karena kliknya itu tadi gitu. Karena tidak semua orang, misalnya saya ekstrovert ketemu dengan orang yang sama-sama ekstrovert, atau kebalik deh, saya sama Mas Daniel kan sama-sama introvert. Belum tentu loh kita berjodoh dalam komunikasi, tapi mungkin kita berjodoh dalam pekerjaan. Bisa mungkin jadi, kan? betul. Karena setiap individu, saya mengingatkan, semua sahabat, Eyang Yani, sahabat Sonora, dari Juk, dari YouTube, dari TikTok, saya mau mengingatkan bahwa jodoh itu perlu kita yang menentukan, yang memutuskan. Resikonya juga kita yang perlu menghadapi, yang mencarikan solusi gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi harus berhenti atau diteruskan? Nggak harus berhenti, nggak harus diteruskan. Yang perlu untuk dilakukan adalah membatasi. Kalau kita memang tidak merasa berjodoh, ya sudah, batasin aja. Mungkin aku tidak berjodoh dengan Joko misalnya, tapi aku bisa berjodoh pekerjaan dengan dia. Berteman tidak, tapi tidak menutup kemungkinan kita berjodoh dengan pekerjaan, misalnya. Karena kita ini kan memerankan banyak peranan. Satu orang nih memerankan banyak peranan. Jadi saya sebagai ibu akan memerankan saya sebagai ibu. Saya begitu keluar rumah, saya akan memerankan waktu nyetir saya sebagai supir. Berbeda-beda loh itu. Waktu saya siaran, saya memerankan sebagai narsum. Kadang-kadang jadi terapis. Itu stage-stage yang kita lakukan atau peran-peran yang kita lakukan bisa dalam satu hari. Bahkan bisa dalam satu waktu kita memerankan bersama-sama. Jadi jangan begitu sempit menilai atau memahami tentang jodoh. Jadi kalau saya sering diprotes nih sama banyak klien saya. Misalnya sudah menikah atau sudah pacaran 6 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya. Nggak jadi menikah atau yang menikah bercerai. Jodohnya sampai di situ, betul. Jodoh soal berpasangan. Tapi apakah kemudian jodoh tentang berteman juga demikian? Jodoh tentang berpartner juga demikian? Belum tentu loh.
Itu yang saya sering bilang bahwa pada saat kita memutuskan hubungan dengan seseorang, kita belum tentu atau belum perlu untuk menghentikan pula atau memutuskan pula hubungan pertemanan atau hubungan interaksi dengan orang tersebut. Bahasa kerennya silaturahmi. Jadi ya kalau suatu ketika ada pekerjaan yang oh ya ingat dia ini dalam pekerjaan ini aku klop deh, ya sekedar berkomunikasi dan berinteraksi untuk pekerjaan itu. Kalau yang ini oh ini aku senang karena dia tahu betul kalau aku sakit dia mendampingi aku dengan hal atau dengan cara yang aku nyamani, ya hubungi dia atau hanya say hello, aku sakit hanya untuk yang itu. Jadi stage-stage itu atau peran-peran kita sebagai manusia itu se-unik itu. Oke. Ya, karena peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak, peran bercinta bikin orang mabuk kepayang.